kembali lagi bersama saya di Galeri Sebastian. Kali ini edisi spesial karena kita sekarang sudah berada di penghujung tahun 2021, maka edisi Galeri Opini Sebastian kali ini kita ingin membuat evaluasi tentang semua hal yang berkaitan dengan demokrasi, berkaitan dengan isu-isu yang lain di luar demokrasi selama tahun 2021 ini. Nah, untuk melakukan evaluasi itu, saya hari ini punya 3 orang tamu spesial. Ini mereka ini adalah jawara-jawara demokrasi yang setiap hari warawiri di layar televisi, ngomong di media, dan bicara soal demokrasi di Indonesia. Yang pertama, Bung Ray Rangkuti. Apa kabar, Bung? Baik sejauh ini, Bu. Iya, Bung Ray Rangkuti ini kita semua kenal. Beliau adalah Direktur 5 Lingkar Madani. Lingkar Madani Indonesia. Luar biasa. Terima kasih, Bung Ray. Lalu yang kedua, ini peneliti Formapi yang juga sangat beken saat ini, Bung Lucius Karus. Apa kabar? Kabar baik juga. Kabar baik ya. DPR kita bagaimana? Baik? Baik-baik juga sih. Oh, baik. Ya, kemudian yang ketiga, Bung Jerry Sumampo, Direktur TEPI. Koordinator. Oh, koordinator ya. Saya selalu salah antara direktur dan koordinator. Direktur sana. Oh, di sana direktur. Dan sama dulu koordinator. Ya. Koordinator TEPI Indonesia. Ya. Nah, saya ingin ke Bung Ray dulu. Ya. Bagaimana sih Bung Ray membuat evaluasi terhadap 1 tahun pemerintahan Jokowi ini? Dalam beberapa hal memang ada kemajuan, khususnya di dalam rencana pembangunan infrastruktur seperti kita ketahui kan. Salah satu yang menurut saya fenomenal itu adalah keberhasilan melaksanakan PON yang yang di Papua. Setidaknya ada 2 simbol keberhasilan di situ. Pertama tentu infrastrukturnya sendiri, pembangunan stadion itu yang begitu bagus, belum lagi infrastruktur yang lain. Tapi simbol yang kedua adalah betapa besar perhatian Pak Jokowi memang pada wilayah Papua yang selama ini seperti diabaikan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya gitu. Karena seperti kita ketahui pembangunan Papua itu menjadi salah satu komitmen Pak Jokowi ya, diperhatikan secara serius gitu. Jadi kalau dari aspek ini kita tentu memberi apresiasi ya. Nah, yang kedua adalah soal penanganan COVID. Kita harus akui juga bahwa penanganan COVID salah satu, Indonesia saya kira merupakan salah satu negara yang boleh disebut baik lah. Penanganannya mungkin belum terbaik ya, tapi baik lah ya. Nah, itu lumayan juga cukup bagus. Sebetulnya deretan dari yang kedua ini soal penanganan COVID ini adalah stabilisasi ekonomi. Ya, saya tidak akan berbicara soal stabilisasi ekonomi karena itu bukan wilayah saya tapi secara umum ya kita melihat banyak orang yang mengatakan kita masih lebih lumayan lah, lebih baik lah dibanding negara lain. Turun udah pasti ya, tapi setidaknya minusnya tidak terlalu jauh karena itu ada asumsi akan 2022 kita mungkin bisa inflasinya ke angka 3-5% kan kira-kira gitu. Tapi di luar itu ada juga yang memang harus jadi perhatian utama kita. Pertama adalah makin kerasnya kritikan publik terhadap merosotnya kebebasan berpendapat di era Pak Jokowi periode kedua ini gitu. Kedua adalah soal carut marut pemberantasan korupsi yang dianggap mulai seperti kurang diseriusin kira-kira gitu. Nah, di luar itu tentu saya kira politik ya, yang berkaitan dengan Pak Jokowi, saya kira juga perlu menjadi catatan bahwa pada 2021 koalisi Presiden Pak Jokowi kelihatan masih sangat kuat, tapi itu belum tentu menjadi sesuatu yang baik atau yang tepat yang sama kuatnya untuk 2022 yang akan datang. Itu artinya dari aspek politik relatif bisa dikendalikan oleh Pak Jokowi. Tentu 2021 secara politik stabil lah ya. Stabil, relatif bisa dikendalikan gitu.
Artinya belum ada satu perbedaan yang cukup keras antara khususnya di lingkaran koalisinya Pak Jokowi. Gitu. Catatan negatifnya, Bu? Itu yang saya sebutkan tadi, khususnya di wilayah yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, perlindungan kebebasan berpendapat, dan yang kedua adalah soal pemberantasan korupsi. Kalau itu sih menurut saya indeks kita relatif menurun di mana-mana. Ya. Misalnya persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia juga turun kita ya. Kemudian persepsi orang tentang kebebasan berpendapat, kalau dilihat misalnya dari dari berbagai indikator yang dilakukan baik oleh lembaga survei atau lembaga pemeringkat di Indonesia maupun luar negeri gitu, itu juga semua menunjukkan terhadap penurunan itu. Sesuatu yang menurut saya juga disadari oleh Pak Jokowi, misalnya dengan keluarnya berbagai tanda kutip ya keinginan Pak Jokowi untuk memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki oleh kepolisian terkait dengan misalnya soal orang melapor, ya lapor-melapor yang begitu kerap terjadi pada istilahnya 2021 yang lalu. Ya. Oke, ada lagi catatan tambahan, Bung Rey? Saya isu yang lain soal pemberantasan ini, soal penegakan HAM? Ya, saya kira salah satu kaitan antara kebebasan berpendapat itu dari soal penegakan HAM. Gitu. Jadi termasuk kepada kelompok-kelompok minoritas, kelihatan belum ada satu sikap yang kelihatan betul-betul kuat ya diperlihatkan oleh Pak Jokowi. Misalnya kemarin kita masih mendengar ada rumah ibadah yang tidak boleh menyelenggarakan ibadah menjelang Natal dan seterusnya itu. Jadi di satu segi upaya untuk melindungi semua kelompok agama gitu ataupun hak asasi manusia secara umum belum mendapat perhatian sangat serius. Jadi kalau boleh disebut 3 sektor ini menurut saya yang kurang mendapat perhatian serius dari Pak Jokowi. Adalah soal pemberantasan korupsi, kedua soal kebebasan berpendapat, ya, dan yang ketiga adalah soal pemberantasan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oke, ya Bu Jerry itu. Jadi gini kira-kira kalau dibilang Mas 3-3 nih. 3-3 ya? Oh ya, skornya 3-3 ya? Skornya 3-3. Infrastruktur oke. Pemberantasan penanganan COVID oke. Stabilisasi ekonomi oke. Politik, stabilisasi politik dan ekonomi oke. Oke, gitu. Tapi di 3 yang lain negatif gitu. Jadi zero sebenarnya. Oh gitu ya. Jadi draw nih ya. Draw. Ya. Jadi menarik juga nih. Jadi ini draw nih poinnya nih. Jadi sengaja kasih draw gitu. Oh sengaja ya. Kan sebetulnya bisa yang lain lagi ya tambahkan gitu. Oke. Nah jadi itu penilaian Bung Rey. Kalau Bung Jerry kira-kira ya, dari sisi kalau kita bicara khusus soal demokrasi lalu kemudian kita pernah menyelenggarakan pilkada selama masa COVID ini, lalu kemudian sekarang sedang dalam persiapan pemilu di 2024, lalu kemudian proses pembuatan undang-undang, gimana Bung? Iya, kalau saya malah melihat tahun ini memang kalau grafiknya itu datar terus lah ya. Artinya secara umum demokrasi kita itu agak datar, hampir nggak ada terobosan yang berarti kan dalam konteks demokrasi. Kalau kita bandingkan dengan 2020 misalnya atau 2019 ya, memang relatif lebih statis menurut saya di 2021. Mungkin karena nggak ada peristiwa demokrasi besar ya. 2019 itu kan ada pemilu, 2020 itu kita mulai dengan pandemi, lalu ada pilkada di 2020 ya. Jadi ya, itu kan ada riak-riak lah. Terjadi pro kontra kan. Betul, karena apa mau dilaksanakan ya, apa mau tetap mau dilaksanakan atau ditunda karena pandemi ya. Gitu. Jadi ada dinamika demokrasi yang sedikit berbeda ya. Tapi kalau tahun ini menurut saya nggak ada yang terlalu istimewa yang bisa kita bisa catat gitu ya dalam konteks perjalanan demokrasi dan politik ya. Nah karena itu menurut saya juga sulit menilai apakah ada peningkatan signifikan atau tidak gitu. Sebagaimana yang tadi dikemukakan Bung Rey ya, ya memang kalau penanganan COVID misalnya itu kan sudah terjadi sejak tahun 2020, gitu kan. Memang dia butuh proses ya, misalnya vaksin itu di 2020 belum cukup tersedia, karena itu
proses vaksinasi itu belum bisa dilaksanakan secara masif gitu. Nah, juga penanganan COVID itu kan memang berkembang ya. Artinya dia linear aja gitu. Dia tidak ada yang secara khusus menjadi treatment pemerintah ya yang bisa dianggap sebagai sebuah terobosan kan gitu. Ini linear dia. Jadi setelah vaksin tersedia ada vaksinasi. Kemudian ada sekarang malah orang sudah bicara tentang obat-obatan tentang COVID, itu kan di akhir 2021 ini gitu. Jadi maksud saya ini linear aja, memang dia tahapannya begitu gitu. Penggalakan vaksinasi ya oke, betul itu, tapi memang jalannya begitu di semua negara juga begitu gitu. Nah tetapi terobosan penting kan hampir nggak ada, malah karena ini linear, orang juga berpikir tentang apa di balik proses yang sudah berlangsung ini gitu. Misalnya selalu kita mempertanyakan bisnis apa di balik penanganan COVID ini kan? Ada vaksin, ada macam-macam itu loh. Gitu. Pihak-pihak mana sih yang mendapatkan keuntungan terhadap ini? Malah ada banyak yang curiga ini adalah cara mudah untuk mengumpulkan dana 2024 gitu. Itu kan maksud saya begini, karena dinamika demokrasi kita agak statis gitu ya, sebetulnya ada juga muncul kecurigaan dalam karena statis itu stabilitas terpelihara ya, relasi antar sudut atau cabang-cabang kekuasaan juga relatif lebih harmonis gitu ya. DPR dan presiden itu tidak ada masalah yang cukup berarti kan gitu ya. Sehingga kan kalau demokrasinya statis gitu ya, tidak ada perkembangan yang menonjol, sebetulnya kemungkinan untuk adanya semacam katakanlah permainan di belakang itu menjadi terbuka menurut saya. Dan itu awareness publik juga nggak terbangun gitu ya secara kuat ya, karena itu tadi salah satu catatan yang diberikan Ray itu penting sebetulnya, karena misalnya COVID ini penanganannya hampir nggak bisa diganggu gugat gitu, karena ketika ada kritik sedikit terhadap itu penanganannya agak terkesan represif, meskipun model represi ini tidak bisa kita samakan dengan zaman dulu misalnya zaman Orde Baru gitu kan. Jadi kalau saya menilainya seperti itu ya. Nah justru yang membuat menarik sebetulnya di 2021 itu dinamika dalam konteks 2024. Misalnya kita berdebat ya tentang yang lalu ya, tentang penentuan jadwal pemilu di 2024. Itu kan dinamikanya memang ada gitu ya, ada pro kontra gitu ya yang kemudian menyita perhatian publik, karena ada perbedaan antara katakanlah lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dengan DPR dan pemerintah gitu dalam konteks itu gitu ya, sehingga ada kontroversi yang membuat menurut saya lebih menarik ya gitu, dibanding dengan isu-isu lain ya. Tapi itu kan isu elit ya. Ya itu, dan itu lebih spesifik dia. Elit spesifik. Nah, kalau Bung Lisius formal itu sudah bikin refleksi akhir tahun. Betul. Sudah. Ya, sudah. Kira-kira apa catatan penting berkaitan dengan DPR di tahun 2021? Ya karena evaluasi ada positif, ada negatifnya gitu ya. Selalu ada positif. Jangan 3-3 juga, jangan skornya sama. Kebetulan kali ini ada yang positif gitu ya. Oh gitu. Walaupun ini sih positifnya itu dari kulitnya doang gitu ya. Bicara misalnya soal efektivitas proses pengambilan keputusan di DPR gitu ya. Kita merasa bahwa tujuan awal pemilu serentak Pilpres dengan Pileg itu yang dari dulu didengung-dengungkan itu kan supaya proses pengambilan keputusan di parlemen itu bisa efektif dengan dominasi partai koalisi yang ada di parlemen. Dan kebetulan sekarang kan memang parlemen ini dikuasai oleh partai-partai koalisi. Dan terlihat betul bagaimana efektifnya proses pengambilan keputusan di parlemen. Hampir tidak ada gejolak yang begitu berarti gitu ya pada setiap proses pengambilan keputusan. Bahkan
ada begitu banyak RUU yang disahkan di tahun 2021, proses pembahasannya itu tidak pernah lebih dari 1 masa sidang, gitu ya. Kehebatan DPR atau kehebatan itu positif? Nah, itu positif. Itu dia, kita kasih positif dulu ke DPR-nya dari proses pengambilan keputusan. Tapi jadi apakah kemudian gitu ya? Efektivitas ini karena betul DPR ini terlibat secara sadar dalam apa yang kemudian akan diputuskan, itu yang jadi soal, gitu ya. Yang terlihat justru bahwa DPR ini sebegitu disetirnya oleh pemerintah melalui partai-partai politik koalisi, sehingga kemudian tidak ada alasan untuk berdebat panjang di DPR. Ketika kemudian Jokowi dengan mudah memerintahkan elit parpol yang ada di pemerintahan untuk mengkoordinasi anggota-anggota dari fraksi koalisi di parlemen, lalu semuanya jadi mudah. Tapi kan kemudian terlihat betapa begitu banyak bolong yang kemudian bisa terungkap setelah DPR memutuskan beberapa RUU yang ada di tahun 2021 maupun 2020. Dan yang paling menonjol itu kan Undang-Undang Cipta Kerja, gitu ya. Baru kali ini misalnya MK memutuskan satu undang-undang itu bermasalah, gitu ya. Dan disebut juga inkonstitusional, gitu ya. Mungkin dari sisi hukum tata negara bisa banyak alasan untuk menjelaskan kata inkonstitusional ini, tapi secara politis saya kira sebenarnya penilaian itu sudah meruntuhkan wibawa DPR secara politis, gitu ya. Itu melanggar konstitusi kan, inkonstitusional itu. Jadi bagaimana mungkin DPR sebagai pembentuk undang-undang yang harusnya paling paham dan sadar tentang konstitusi justru tidak bisa membentuk sebuah undang-undang sesuai dengan konstitusi. Dan saya kira Undang-Undang Cipta Kerja ini atau prosedur yang dilakukan oleh DPR dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini hampir terjadi pada semua undang-undang yang disahkan oleh DPR tahun 2020 sampai 2021, gitu ya. Proses pembahasannya tidak pernah melibatkan publik secara gitu ya, secara serius, gitu ya. Dengan misalnya menyediakan begitu banyak informasi melalui website DPR terkait dengan RUU yang dibahas. Tiba-tiba misalnya RUU harmonisasi perpajakan gitu dalam waktu sekitar 1 masa sidang saja tanpa pernah terdengar apa yang terjadi dalam proses pembahasan sudah disahkan. Terlepas bahwa banyak sekali pujian yang muncul gitu setelah RUU ini disahkan, tapi kan hampir pasti ada banyak juga pandangan dari publik yang perlu didengar dalam proses pembahasannya yang mungkin tidak terakomodasi karena DPR tidak menginformasikan proses pembahasannya selama itu dilakukan bersama dengan pemerintah. Jadi saya kira selama COVID ini kan memang masyarakat mau berpartisipasi sulit. Betul, tapi hati-hati juga karena misalnya COVID dijadikan alasan, lalu mereka mengatakan kinerja legislasi menjadi rendah, gitu. Jadi tolong maafin DPR, maklumi DPR karena ini COVID, gitu ya. Kami nggak bisa rapat dan lain sebagainya. Tapi baru pernah terjadi di masa pandemi ini juga DPR bisa melakukan pembahasan RUU yang paling berat sekalipun dalam waktu yang sangat singkat, gitu. Dan kalau kita misalnya analisis apa yang kemudian membuat DPR bisa dengan cepat membahas RUU dalam masa pandemi ini, saya kira ya faktor kepentingan, gitu ya. Kita misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, ketika kemudian dengan jelas kepentingan pemerintah, kepentingan elit partai politik di dalamnya, lalu apapun yang menjadi suara publik tidak akan dihiraukan oleh DPR, gitu ya. Jadi saya kira kalau kita lihat juga tidak juga demonstrasi dengan berani dilakukan oleh publik saat itu, gitu ya, untuk menentang RUU itu, dan tidak ada respon yang cukup signifikan gitu dari DPR untuk menanggapi itu. Dan kalau kita lihat misalnya 8 RUU yang disahkan oleh DPR di 2021 ini, saya kira semuanya RUU yang tidak sangat penting untuk dibahas oleh publik, gitu ya. Ada sejumlah RUU yang tiap hari jadi headline di media massa, misalnya RUU TPKS, RUU PDP, gitu ya. Kurang apa gitu, hampir semua media membahas itu setiap saat, gitu ya, menunjukkan betapa pentingnya RUU ini segera diselesaikan oleh DPR, gitu. Tapi sampai sekarang belum disahkan juga. Itu karena kepentingannya ditunda ke tahun berikutnya. Betul, tapi kan ini masuk prioritas 2021, gitu ya. Dan pernah ditunda juga dulu. Betul, selalu begitu kan undang-undang di DPR. Tapi 8 yang disahkan ini kan baru diusulkan langsung jadi. Jadi ya. positifnya berapa? Hah? Ya, ini kita jadi ini skor lagi nih. Yang mana yang skornya jadi berapa? Jadi positifnya tadi di prosesnya itu saja, cepat, gitu ya, efektif gitu, bisa cepat gitu ya. Sesuai dengan yang diharapkan dengan pemilu serentak dulu kan.
koalisi menguasai DPR dari proses pengambilan. 4-4 karena kebetulan bahwa pemerintahnya mungkin dipercaya oleh publik gitu ya, sehingga kemudian kebijakan yang diambil tuh ya tidak terlalu parah kemudian dampaknya untuk publik, walaupun DPR-nya tidak memberikan sumbangsi apapun gitu ya. Contoh negatifnya? Negatifnya saya kira itu DPR menjadi stempel pemerintah, karena apapun yang diinginkan pemerintah dengan mudah kemudian perintah koalisi itu membuat DPR kemudian tidak perlu berpikir. Atau bisa juga selama COVID ini memang antara pemerintah dan DPR ini memang sama-sama melihat titik urgensi yang sama. Betul. Dan saya kira itu karena pemerintah dan DPR melihat urgensi yang sama, tapi kan kepentingan mereka saja gitu ya. Mereka kemudian melihat inilah waktu untuk menyukseskan semua yang menjadi kepentingan mereka, tanpa perlu kemudian harus repot-repot merespon penolakan publik gitu ya. Mereka selalu bisa menjadikan COVID ini sebagai alasan. Jadi kenapa kemudian 8 RUU itu begitu mudah disahkan ya karena itu. Karena itu semuanya itu menunjukkan kepentingan pemerintah di dalamnya, kepentingan yang dengan mudah didukung oleh elit koalisi, lalu DPR dengan mudah menjadi stempel untuk semuanya. Ini satu-satu ini. Skornya satu-satu. Mestinya 4, enggak mestinya 4-4. Berarti ada harapan besok kita. Ya kan 4-0 menjadi 4-4. Iya kan? Harus 4-4 ini. Saya tertarik ke Bung Dey, salah satu evaluasinya yang negatif tadi itu ada tindakan represi berkaitan dengan kebebasan berpendapat. Di sisi yang lain juga ada yang mengatakan kita ini kebebasan kita berpendapat ini sudah kebablasan. Terlalu bebas lah. Malah terlalu bebas. Nah ini media sosial kita, orang mau ngomong apa saja, mau melakukan apa saja di media sosial itu bisa dilakukan. Atau jangan-jangan ini memang kita ini sedang gagap gitu ya. Gagap menghadapi perkembangan media sosial gitu. Lalu kemudian proses lapor-lapor ini kan lapor ini kan juga tidak hanya pemerintah dengan publik kan, tapi antara masyarakat dan masyarakat juga akan saling lapor nih. Begitu, gimana? Iya, prinsip utamanya itu adalah menjamin kebebasannya dulu. Soal di mana batasannya itu bagian dari pertarungan di antara masyarakatnya kan. Tetapi kerja pemerintah itu bukan membatasi kebebasan itu. Kerja pemerintah itu memastikan bahwa kebebasan warga negara itu dapat dilaksanakan. Itulah amanat konstitusinya. Jadi bukan memastikan, memberi batasan, bukan itu kerja pemerintah. Nah, bahwa kemudian kita bersepakat secara publik, ini kebebasan, ini kelewatan macam-macam, nggak apa-apa. Tapi pemerintah di luar itu. Tapi regulasi loh. Kenapa? Bukan kebebasan orang diatur dalam tugas negara itu bukan lagi pemerintah menurut saya. Tugas negara adalah memastikan bahwa dalam kebebasan itu tidak boleh ada yang merugikan pihak lain. Itu negara yang merumuskan itu. Gitu. Jadi bukan pemerintah. Nah, dalam hal yang saya mau katakan itu adalah kelihatan pemerintah seperti tidak memberi kepastian jaminan bahwa setiap warga negara memiliki hak ya untuk mengekspresikan pendapat dan tindakannya. Itu yang saya mau katakan. Dan oleh karena itu kemudian begitu cepat semua hal-hal yang berkaitan dengan apa istilahnya itu ya lapor-melapor itu direspon juga oleh pihak kepolisian. Jika kemudian ditarik lagi agak ke dalam, khususnya kepada mereka yang terlihat agak kritis terhadap perjalanan pemerintahan Pak Jokowi di era kedua ini, gitu. Jadi ada bias itu juga. Gitu. Jadi sebetulnya kalau agak disamaratakan, gitu, ya mereka juga yang mendukung, misalnya begitu ya, juga akan mendapat perlakuan hukum dengan cepat diproses, bla bla. Mungkin orang akan mengatakan, disitulah perdebatan yang kelihatan adil itu akan tercipta, sehingga orang menemukan definisi batasan itu gitu. Tapi bukan tugas pemerintah membuat batasan itu. Itu maksud saya kan. Tugas negara memberi batasan, jangan sampai setiap warga negara karena kebebasan itu hak warga negara yang lain terampas. Itu tugas negara. Tugas pemerintah memastikan bahwa seluruh warga negara mendapat jaminan yang kuat untuk mengekspresikan pendapat dan tindakannya gitu ya. Dan tentu saja negara dalam konteks yang seperti itu ya, dan pemerintah dalam konteks seperti itu berlaku adil. Nah ini yang saya mau, itu yang kelihatan sebetulnya. Jadi dan itu saya kira juga disadari oleh Pak Jokowi, misalnya dengan ketika terakhir ya beliau memberi sambutan pada hari lahir polisi, seingat saya ya, beliau mengingatkan kembali bahwa polisi jangan terlalu terburu-buru untuk mentersangkakan seseorang
hanya karena berbeda pendapat, hanya karena mengkritik beliau. Bahkan beliau sudah mengatakan, saya ini kan udah terbiasa dikritik, dicaci maki, dibully, kan sampai presiden. Dan ingat juga, presiden juga sudah mengatakan untuk merubah dan merevisi undang-undang ITE kan, dan seterusnya, meskipun sampai sekarang belum dilaksanakan. Bung Jerry, perkembangan media sosial ini kan memang itu menggoncang, tidak hanya Indonesia, ini menggoncang dunia. Itu peristiwa 2016 di Amerika Serikat. Itu Amerika itu terjadi, boleh dibilang terjadi konflik, bahkan konflik horizontal itu luar biasa, SARA yang luar biasa gitu, dan itu semua penyebabnya adalah media sosial. Lalu kemudian Inggris juga, itu luar biasa, Inggris, Prancis. Karena media sosial, artinya apa? Artinya memang dunia ini juga sedang gagap menghadapi perkembangan teknologi, ya, di era digital ini, dan media sosial ini memang ini sulit dikendalikan. Nah, bagaimana catatan Bung Jerry? Iya, saya kira saya sependapat ya. Memang ada kegagapan ya, ya pemerintah kita dan mungkin pemerintah negara-negara lain juga menangani kebebasan yang diekspresikan lewat media sosial. Tapi bukan juga soal kebebasan, termasuk informasi apa sebetulnya yang kemudian disampaikan di media sosial, karena dalam kasus-kasus tadi itu kan informasi yang disampaikan itu menjadi semacam bersifat provokatif ya terhadap masyarakat pada umumnya, dan karena itu secara spontan masyarakat bergerak ya, dan itu mengerikan gitu. Itu mengerikan. Nah, saya nggak tahu ya, potensi kita mengalami hal seperti itu juga kan besar ya. Ya bisa kita diskusikan bersama sebetulnya. Apakah memang cara pemerintah menangani kebebasan berekspresi yang tadi dikemukakan Ray itu lewat media sosial itu yang kita nilai cenderung agak represif, itu dalam rangka kekhawatiran seperti itu atau seperti apa gitu. Nah, meskipun tentu kita bisa diskusi ya, bisa pila-pila, ada kasus-kasus yang sebetulnya nggak masuk ranah begitu gitu, ya kan, kritik dan apa itu, apalagi yang terkait dengan penanganan COVID ya. Maksud saya, kalaupun ada kekhawatiran seperti itu, sebetulnya kan soalnya sekarang bagaimana itu disampaikan ke publik. Itu kan ini soal apa? Karena memang kita menyadari kerumitan menangani media sosial ya, tetapi kalau penanganannya itu membuat nilai-nilai demokrasi gitu ya, menjadi kebebasan misalnya menjadi tergerus, itu repot juga gitu, karena dia bisa masuk kepada soal-soal lain gitu ya, yang misalnya soal-soal yang sifatnya lebih politis ya. Kalau mengkritik pemerintah, mengkritik kebijakan itu bisa juga masuk kategori itu. Dan kita kan punya trauma di masa Orde Baru itu, semua sedikit-sedikit dijadikan sebagai makar gitu kan gitu. Sehingga ya, penindakannya. Tapi gini nih. Kalau menambahi apa Bung Jerry tadi, misalnya dia dari kasus ke kasusnya, kecenderungan untuk mengatakan kekhawatiran untuk mengungkapkan pendapat itu muncul, bisa dipahami gitu. Ya, misalnya soal itu betul. Yang menimpa Sahdariya dengan Jumhur, itu kan karena mereka mengkritik soal undang-undang Omnibus Law kan. Kemudian saya kira soal tuduhan makar macam-macam yang disampaikan pada beberapa pihak yang sampai sekarang juga nggak lanjut juga kasusnya. Iya, termasuk penyebaran informasi yang terkait dengan COVID kan di awal-awal tahun ini tuh repot juga. Artinya ada orang beropini berbeda tentang COVID-19 gitu ya, yang kemudian dipublikasikan lewat media sosial, itu dianggap opini sesat dan kemudian ada tindakan represif terhadap orang yang bersangkutan. Ini yang itu juga apa namanya tuh? Misalnya begitu-begitu. Semacam bukan baliho itu yang coret-coret dinding itu. Mural. Itu juga dikejar-kejar. Orang keamanan meskipun kemudian dihentikan. Betul, makanya aku bilang. Bisa juga begini, memang regulasi kita itu tidak cukup menjangkau perkembangan yang luar biasa. Sebetulnya menurut saya bukan di situ. Mungkin pengaturan regulasi kita sudah cocok ya. Cuma misalnya kasus mural, kasus yang tadi disebutkan. Apa sebetulnya
alasan tindakan pemerintah itu dalam tanda petik kita nilai represif. Apa yang dikhawatirkan gitu? Menurut saya yang begini mungkin harus disampaikan. Yang sekarang ini kan tidak tersampaikan. Yang muncul adalah kenapa ditindak melanggar undang-undang ini, melanggar undang-undang ini. Kan itu aja, selesai gitu. Gitu kan, sementara ada dimensi lain yang menurut kita hilang. Orang jadi nggak bebas dong. Orang jadi nggak bisa lebih apa? Lebih bebas untuk mengekspresikan pendapatnya. Bukan. Kan di situ soalnya. Makanya apa maksudnya gitu. Makanya dari pertanyaan saya. Tadi di satu sisi dikatakan ada batasan kebebasan berpendapat. Tapi di sisi yang lain, Anda buka media sosial hari ini semuanya ada di situ. Justru itu. Orang mau ngomong apa aja ada di media sosial. Jangan kayak gitu. Aturan bisa regulasi yang berkaitan dengan pornografi, porno aksi. Anda buka media sosial sekarang isinya semua pornografi. Jadi jangan-jangan sudah tidak relevan lagi pengaturannya. Iya. Nah, justru itu. Jadi apa yang berkembang di masyarakat, berkembang di media sosial, sementara regulasinya masih mengatur dengan cara pandang yang lama. Iya. Sehingga ada kesan bahwa ini kayak penindakannya itu menjadi tidak tepat. Gitu. Bukan nggak tepat. Misalnya beginilah Mas, misalnya kasus Jumur sama apa namanya Saganda. Ya kalau kita mau bicara di ruang kebebasan gimana melanggarnya? Kan orang bisa mengatakan saya nggak setuju. Yang dilakukan oleh mereka itu nggak setuju. Ya, tapi kemudian ini dikaitkan dengan provokasi yang ketika di pengadilan dan bisa dibuktikan juga bahwa Twitter mereka ini ya yang menyebabkan masyarakat terprovokasi. Gitu. Dan bisa dibuktikan juga. Gitu. Sehingga ya tuntutannya sampai 5 tahun yang diputus cuma 10 bulan. Nggak bisa dibuktikan korelasi. Itu yang tadi saya bilang, Ray. Jadi betul, makanya oleh karena itu sebetulnya yang saya mau katakan itu negara itu bukan bertindak untuk membatasinya, tapi negara itu memfasilitasi kebebasan itu. Nah, kira-kira begitu ya. Kalau dianggap ada sesuatu yang melampaui, tugas negara memastikan dulu bahwa yang melampaui ini, ya kan, melanggar hukum apa tidak. Gitu. Ini kan kesan kita adalah Anda nggak boleh melakukan ini, itu yang terjadi tuh. Dan tentu saja kalau dikaitkan lebih lama lagi, khususnya penegakan hukum terhadap orang yang dianggap melampaui kebebasan itu tadi adalah umumnya yang menimpa mereka yang kritis terhadap Pak Jokowi. Jadi ada unsur itu. Ini salah satu cara ini kan. Ini kan satu penilaian ya. Iya. Dan ada kesan. Ya, di satu segi. Tapi gini, Ray. Mereka yang terlihat mendukung Pak Jokowi sudah berulang-ulang kali juga dilaporkan kepada para penegak hukum, tapi belum ada penindakan. Atau lambat lah. Atau lambat. Nah, jadi oleh karena itu muncul di dalam persepsi publik, persepsi tentu ya, hampir di semua lembaga pemerintah di negara kita yang mengatakan munculnya rasa takut untuk mengungkapkan pendapat di era Pak Jokowi yang kedua ini. Jadi ya, apakah ini faktual? Ya setidaknya itulah di persepsi publik. Ini ya Pak, paling tidak untuk kategori yang berbeda ya, karena tadi yang Bung Sebas bilang di media sosial juga kita lihat ada berbagai macam kritik gitu ya, tapi di ranah atau di saya tambahin ini kasusnya Azhar ya, Haris Azhar. Kan sebetulnya kan kalau kita lihat ya, Pak Luhut sudah berulang kali mengatakan, ayo berdebat dengan saya. Ya, ini kasus Papua lah. Ya, macam-macam sebetulnya kan kalau soal berdebat itu udah beberapa kali Pak Luhut mengatakan. Tentu berdebat itu tidak harus seperti sekarang, ya modelnya kan, gini. Berdebat itu ada orang bisa mengungkapkan pendapat di sana, itu bagian yang disebut dengan perdebatan. Ada orang yang menulis saja, ada yang macam-macam. Dulu di era kita kalau di media masih tulisan-tulisan di koran, ya kita berdebatnya di koran kan, Anda kirim opini, saya kirim opini. Azhar mengungkapkan itu, lalu kemudian dipolisikan sendiri oleh Pak Luhut. Begitu juga dengan Pak ketua KSP, ya kan, orang yang mengkritik soal temuan ICW itu dipolisikan oleh Pak Muldoko. Padahal Pak Jokowinya sendiri berulang kali mengatakan jangan cepat mengadukan orang ke polisi. Tapi sikap itu tidak dicontohkan dengan baik oleh pembantu-pembantu. Nah, ini juga Mas, menurut saya ya, pejabat-pejabat ini sudah nggak mau dikritik gitu. Jadi kalau ada kritik itu ujungnya dilaporkan gitu.
Kan repot ini kalau pejabat itu melaporkan masyarakat. Ya memang kalau jadi pejabat itu ya pertama-tama harus siap dikritik gitu loh. Ya, Kan itu. Tapi enggak, saya kan punya pengalaman ini mengkritik pemerintah dari zaman dulu sampai sekarang kan. Masih tetap juga sedikit-sedikit. Tetap seperti ini juga kan. Artinya gini. Cuma belum ada yang selama lapor. yang kita kritik itu punya basis argumentasi yang kuat, punya data yang valid. Saya kira ya itu yang kita. bahaya itu kan kalau kita mengkritik gak ada dasarnya, lebih karena kebencian. Nah, itu gini Mas. Itu punya konsekuensi. Itu yang tadi saya bilang ya, kasus-kasus yang tadi diceritakan. Kalau ada kekhawatiran ini memicu keresahan sosial gitu ya. Oke aja alasan itu. Gitu kan? Tapi kan harus dibuktikan. Ya. Gitu kan? Karena apa? Kalau nggak ada pembuktian gitu ya. Ini bisa dipakai untuk semua kasus. Seperti dulu yang tadi saya bilang. Kalau ada yang nggak kita suka terhadap orang ini, kita bilang aja makar. Nah sekarang juga kan begitu gitu. Nah misalnya kasus yang tadi itu, kalau ada kekhawatiran ini memprovokasi secara sosial, lalu seperti kasus yang tadi diceritakan di Amerika, Perancis, Inggris dan lain-lain, ya pemerintah harus jelaskan dan harus jelas indikatornya. Jangan bilang bahwa ya itu kan nanti nggak bisa kita buktikan sekarang. Ya jangan dong. Jangan lakukan represi kalau ya. Betul ke depan itu juga. Saya masuk ke hal yang lain, isu yang lain. Saya ingin evaluasi dari kalian bertiga soal politisi kita selama 2021 ini. Bagaimana Anda melihat politisi kita dan partai politik kita? Karena bagaimanapun Republik ini kan sangat ditentukan oleh partai politik dan politisi kita punya peran yang sangat penting. Bagaimana? Kalau dibuat angka, menurut saya sih angkanya di bawah 5. Apanya yang di bawah 5? Ya, kinerja, prestasinya, attitude-nya di bawah 5 menurut saya sih. Ya, dalam bahasa yang lain menyebalkan. Apa yang menyebalkan? Sama sekali gebrakan mereka tidak ada. Semua sekarang suara partai, bukan suara politisi. Kalau ini kan politisi itu kan kita kembali ke individu kan. Kira-kira gitu. Dan lebih khusus lagi, Bung Sebastian, kepada kawan-kawan yang jadi aktivis 8 ya, yang sekarang kebetulan berkuasa entah itu di eksekutif. Ya artinya ini jadi politisi lah. Enggak, politisi dalam pengertian dia punya kewenangan memutuskan sesuatu. Enggak, yang 98 ini yang jadi politisi. Enggak, 98 ini kan masih banyak politisi yang belum dapat apa-apa juga. Itu maksud saya, dia politisi tapi belum dapat. Yang saya mau politisi dia aktivis 8 yang kebetulan berkuasa, baik eksekutif, legislatif di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Dan di era mereka, berbagai apa yang kita diskusikan ini menurun. Gitu kira-kira kan, kebebasan menurun, ya kan. Membuat peraturan perundang-undangan yang lebih baik seperti Omnibus Law gagal di MK gitu kira-kira. Mencegah supaya tidak terjadi nepotisme, justru menyeruak di mana-mana kan kira-kira gitu ya. Dan seterusnya. Dan artinya apa? Artinya catatan-catatan yang kita sebutkan negatif tadi erat kaitannya dengan kinerja para politisi juga menurut saya. Nah, jadi kan salah satu fungsi para politisi itu untuk memastikan bahwa demokrasi jalan, kan kira-kira gitu ya, kebebasan jalan, pemberantasan korupsi jalan gitu. Bahkan ya kawan-kawan misalnya tidak bereaksi apapun terhadap ya begitu besar protes publik berkaitan dengan pembahasan undang-undang Omnibus Law, revisi undang-undang KPK, undang-undang Minerba, ya dan seterusnya. Jadi makanya kalau dipukul umum di bawah 5, dalam bahasa yang lain menyebalkan, lebih khusus lagi kepada kawan-kawan ya aktivis 98 yang menurut saya seperti nggak ada semangat 98-nya lagi, nggak ada visi 98-nya lagi gitu. Jadi DPR ini generasi yang usia muda itu lebih dominan. Iya mestinya. Tapi uniknya suara partai itu lebih kuat dibandingkan misalnya di awal-awal dahulu kan. Di awal-awal dahulu ada yang berdiri menolak kebijakan partai. Dan saya nggak mengerti, Bung Bas ya, apa sih ketakutan mereka, saya nggak ngerti. Karena kan belum ada hal yang ini juga sih, yang luar biasa juga terjadi selama 2021 ini. Ya, banyak sekali undang-undang revisi. Yang paling menonjol sih waktu undang-undang Cipta Kerja diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi gitu ya.
kita menghubungi beberapa politisi di DPR untuk ngomong diskusi soal keputusan MK itu. Yang mau? Iya, beberapa bilang, "Woi, komando ini hanya beberapa orang yang bisa ngomong." Dan saya kira ini sudah terjadi di banyak isu gitu ya. Tidak mudah di DPR 2019-2024 ini untuk menemukan orang yang begitu kita hubungi dan kita tahu dia punya passion di isu yang kita sedang ingin diskusikan. Itu banyak sekali alasannya gitu ya, dan ujung-ujungnya bilang, belum koordinasi sama partai ini. Jadi saya kira kalau kita bicara kebebasan tadi bukan hanya kebebasan warga negara sebenarnya yang jadi persoalan, kebebasan sebagai seorang politisi juga di negara ini bermasalah gitu ya. Khususnya karena seperti yang dikatakan Bu Rai tadi itu ada persoalan di partai politik gitu ya. Mungkin efek dominasi koalisi tadi itu membuat kekuasaan itu tidak ingin kemudian dihiasi oleh begitu banyak pendapat yang membuat warga jadi bingung, lalu ujung-ujungnya mempersalahkan pemerintah dan lain sebagainya. Jadi partai politik sedang ingin supaya semuanya berjalan harmonis, dan dalam situasi yang harmonis tidak ada alasan kemudian mereka diprotes oleh publik gitu ya. Jadi saya kira politisi ini menikmati situasi itu di 2019 sampai 2024 ini gitu ya. Gitu. Bung Giri, kalau peran politisi membantu masyarakat selama COVID ini, Anda melihat gimana? Kan saya melihat mereka juga cukup banyak membantu juga ya. Jadi ya sebelum ke sana, memang problem serius kita di negara ini nggak ada politisi yang betul-betul mandiri. Gitu. Jadi dia nggak akibatnya apa? Semua seperti tadi Lusius bilang ya, dia akhirnya harus kembali ke partai, dan partai menurut saya nggak memberi kebebasan itu. Ada ketakutan offside gitu ya, sehingga nanti merepotkan partai, sehingga ya semua harus tertib di barisan. Nah ini problem karena dia akan kehilangan kreativitas untuk mengadvokasi kepentingan masyarakat. Nah di masa COVID ini memang kita lihat ada banyak inisiatif pribadi dari para politisi, tapi nggak banyak. Kalau hitung presentasi berapa, 575 orang anggota DPR dengan anggota DPR di provinsi kabupaten kota, mungkin nggak sampai 5% yang punya inisiatif sendiri ya. Misalnya begini, dia punya akses untuk membuka vaksinasi lewat jalurnya sendiri ya. Dia bukakan di tingkat desa. Saya tahu ada beberapa politisi begitu di hampir semua provinsi saya kira ada, tapi prosentasinya nggak besar. Tapi kan ini isu kemanusiaan yang relatif sebetulnya di internal partai politik itu nggak ada problem, lakukan aja. Itu pun gitu ya, itu pun tidak masif, gitu kan. Jadi ada ya, tapi kalau dihitung persentasi nggak cukup signifikan untuk mempengaruhi opini publik bahwa memang politisi ini di tahun 2021 itu betul-betul bekerja untuk kepentingan rakyat. Makanya tadi saya bilang secara umum demokrasi kita itu statis sebetulnya, tidak ada terobosan apa-apa. Gitu memang ya ada ya kalau itu kan dari dulu gitu, ada yang rajin buat spanduk di lokasi-lokasi bencana gitu ya, tapi saya kira ada yang antara kemanusiaan dan kepentingan politik itu jadi bercampur tipis gitu ya, bercampur. Sudah pasti, tapi oke lah kita hilangkan dulu kepentingan politiknya. Kita tahu misalnya ada fraksi yang memerintahkan semua anggotanya untuk membagi sembako di proses yang sekarang ini. Di masa-masa sembako bencana itu dilengkapi dengan gambar tokoh tertentu gitu ya. Pasti. Jadi jual kemanusiaan, tapi di sana juga ada gambar politisi. Ya, ada kepentingan politik praktis. 2024 kan. Jadi betul. Saya kira si kualitas politisi di DPR itu lebih banyak yang egois, narsis gitu ya. Lebih banyak kemudian sibuk dengan, coba bayangkan misalnya saat pemerintah misalnya bicara soal kebijakan menangani pandemi, mereka sibuk misalnya urus plat mobil gitu ya. Kita tanya, ngapain plat mobil? Oh, supaya kami kalau masuk tempat-tempat terlarang itu bisa dikenal, kami anggota DPR. Apa hubungannya coba gitu ya? Terus tidak puas dengan itu, minta fasilitas isolasi mandiri gitu ya. Jadi hal-hal yang sangat tidak relevan dibicarakan di saat bukan minta fasilitas, minta dispensasi. Ya, dispensasi fasilitas supaya tidak lakukan isolasi kan gitu. Saya kira sensitivitas itu yang tidak terlihat gitu ya pada anggota DPR, dan ini yang lebih banyak justru muncul pada politisi milenial gitu ya, yang dulu waktu 2019 disebut-sebut sebagai tokoh milenial. Orang-orang seperti ini yang jadi andalan kita,
yang diharapkan kemudian membawa perubahan kepada parlemen justru menjadi orang yang pertama yang terbukti menunjukkan bahwa milenial itu kalau tidak hati-hati juga tidak banyak bisa diharapkan ya. Nah tapi Mas, saya nyambung sedikit ya. Jadi apa namanya? Ya itu repotnya politisi kita. Ketika dia melakukan sesuatu, dia menampilkan diri sebagai ini wujud perhatiannya kepada publik. Padahal tidak semata-mata itu. Karena itu sebetulnya lebih banyak mereka mikirin diri sendiri. Bagaimana misalnya di 2024 dia bisa masih punya tempat atau masih punya kursi di parlemen. Nah kalau semuanya ditempatkan dalam kerangka itu, memang repot ini. Masyarakat kan kita tahu udah muak dengan yang begitu. Jadi meskipun masyarakat kadang-kadang nggak ada pilihannya, dia tetap terima dan dia mengagung-agungkan politisinya. Tapi sebetulnya setelah politisi ini pergi di dalam hatinya dia muak juga. Ini orang punya kepentingan apa di 2024? Gitu. Jadi apa ya repot ini karena mindsetnya itu sudah mindset kepentingan politik praktis gitu dan dirinya. Ya. Oh iya itu betul gitu. Ya. Kita sudah ada di penghujung. Saya ingin memberi penilaian yang lebih ini dari kalian bertiga ini. Coba ada berapa menteri kabinet Jokowi sekarang ini yang menurut kalian itu kinerjanya bagus? Coba sebutkan beberapa. Kalau mulai dari sekian banyak ini, menteri mana saja yang dianggap cukup perform? Saya sih pertanyaan susah ini karena kita nggak ngamatin secara spesifik ya. Kalau saya lebih tepat artinya yang negatif berarti ya saya anggap masih bisa dipertahankan. Kira-kira gitu menurut saya. Maksudnya? Nah, artinya sebetulnya kalau dilihat dari secara umum lebih banyak yang masih bisa dipertahankan dibandingkan yang ini. Gitu. Meskipun skala mereka ya beda-beda kan. Ada yang 9, ada yang 8, ada yang 7. Artinya mulai mau mengatakan bahwa menteri yang sekarang di 2021 itu masih layak untuk lanjut ya? Iya, sebagian besar. Sebagian besar. Kalau yang diganti kira-kira berapa? Saya kira saya sih dari dahulu misalnya Menkumham itu menurut saya sangat mungkin dievaluasi gitu, ya. Khususnya setelah tragedi di lapas Tangerang. Sampai sekarang nggak ada yang berani bertanggung jawab. Kan itu nyawa warga negara kita yang hilang gitu ya. Dan sejauh ini menurut saya itu yang paling fokus. Yang lainnya sih standar gitu, tapi ada juga yang menonjol gitu ya. Jadi intinya secara umum hampir boleh disebut 90% ya kan dari anggota kabinet yang sekarang ini masih mungkin dipertahankan oleh Pak Jokowi gitu. Lusius, menteri yang dianggap paling perform. Saya kira sih kalau ukurannya penanganan pandemi dan tidak cuma penanganan pandemi dalam melaksanakan fungsi mereka masing-masing. Ya kan 2021 ini yang paling menonjol urusan penanganan pandemi gitu ya, dan buat saya sih penanganan pandemi ini tidak bisa berhasil kalau keuangan negara itu tidak dipastikan bisa dialokasikan untuk itu gitu. Karena itu Menteri Keuangan buat saya yang perlu diganti. Enggak, perlu dipertahankan ya. Perform gitu ya. Kalau dipertahankan sih ada Menteri Luar Negeri, Menteri PPUPR, ada Menteri Sosial. Kayaknya perempuan-perempuan kali ini bolehlah diandalkan. Oh gitu ya. Jadi menteri-menteri perempuan ini ya, diberi ini ya, apresiasi khusus ya. Ya. Oh gitu ya. Di sini di kita ini punya berapa loh menteri perempuan dan itu dianggap semuanya Menteri Kesehatan. Enggak, yang saya sebutkan saja deh. Kesehatan lah. Itu yang sekilas langsung muncul ketika ditanyakan soal evaluasi para menteri ini di akhir tahun ini ya. Di tahun 2021 mungkin yang paling menonjol yaitu Menteri Keuangan. Dia bisa memastikan anggaran untuk penanganan pandemi ini. Bahkan satu DPR itu dia bisa yakinkan gitu ya untuk mengikuti apa maunya. Jadi kan luar biasa itu. Ada Menteri Luar Negeri juga yang bisa melobi ke sana kemari gitu vaksin gitu ya. Menteri Sosial gitu ya, walaupun dengan berbagai macam kontroversi, tapi saya kira sih kita tetap butuh yang baru. Kita butuh orang yang kemudian tetap bisa terlihat ada di tengah masyarakat saat sulit gitu ya. Menteri Tenaga Kerja perempuan. Perempuan tapi bukan banyak kontroversi dan terutama karena dukungan luar biasa dia pada Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja sudah dibatalkan. Betul. Saya kira lingkungan hidup juga perempuan ya.
Tidak langsung muncul di benak saya, jadi saya menganggap tidak terlalu banyak hal yang menakjubkan dari Menteri Kehutanan itu ya. Kalau Bung Geri, kalau Pak Jokowi, Anda beri nilai berapa? Pak Jokowi? Presiden Jokowi. Ya kalau standar ya 67 lah. Kan statis. Yang jelas itu berapa? Iya kan gini, nggak ada terobosan yang signifikan. Nggak ada skornya kira-kira? Ya mungkin 7. 7 ya? Karena gini. 7 di masa pandemi ini. Ya saya kira karena gini Pak Jokowi itu. Ini pelit juga ya. Ya karena nggak ada terobosan apa-apa. Menurut saya nggak ada terobosan apa-apa. Dan Jokowi masih menjalankan model yang lama, gitu ya. Suka kunjungan datang gitu, bahkan beberapa kunjungannya juga kontroversial, misalnya kedatangannya di NTT, di Papua gitu ya. Enggak, karena ini kan ada orang nggak boleh, orang-orang dilarang kumpul. Tiba-tiba kalau presiden datang boleh orang berkerumun gitu. Artinya ya kita nggak bisa larang juga warga negara atau rakyat kita ini untuk datang menyambut presiden ya, tapi kan ada resiko di situ yang semestinya juga dipertimbangkan. Kalau presiden nggak turun, kita bilang, oh presiden mana? Nah justru itu, di sisi lain, nah ini kan gini, di sisi lain masyarakat dilarang untuk berkumpul. Tapi kalau presiden datang, orang berkumpul, boleh. Meskipun kita lihat memang ada larangan, ada pelarangan, tapi faktanya juga orang berkumpul, susah gitu ya. Jadi ini yang bikin kita kadang-kadang bingung nilai apa konsistensi pemerintahan ini. Kalau wakil presiden ini nggak ada yang menonjol juga yang dilakukan selama tahun 2021 ini. Jadi skor ya 7 lah sama-sama kan itu paket. Ini paling susah kasih nilai, tapi sebetulnya Bung Subas ada hal menarik yang tadi ya, tapi mungkin ini nggak punya waktu kita untuk bicara ya. Bagaimana sebetulnya kita menempatkan ya DPR dan pemerintah yang koalisinya sama ini, di mana sebetulnya posisi masyarakat, khususnya aspirasi masyarakat dalam konteks kinerja dua ini, khususnya misalnya DPR dalam konteks pembuatan regulasi ya. Nah kita kan baru punya pengalaman mungkin setelah sekian lama parlemen dan pemerintah itu sejalan. Gitu kan, dan ini saya langsung teringat kepada masa-masa di masa Orde Baru misalnya, yang pemerintah dan parlemen sejalan gitu kan. Nah di masa itu kan sebetulnya partisipasi masyarakat itu menjadi tertutup ya, atau bahkan itu tadi gitu. Jadi tanda-tandanya agak mirip ini. Nah sekarang itu dalam konteks kita sekarang sebenarnya menarik tuh untuk dievaluasi. Kita diskusi tema Oke, dengan begitu maka evaluasi kita seperti sama. Mudah-mudahan catatan, evaluasi, refleksi kita pada hari ini bisa menjadi masukan, bisa menjadi bahan untuk memacu gitu energi pemerintah, penyelenggara negara untuk makin baik di tahun 2022 nanti. Dan kita berharap bahwa kalau tahun 2021 kita masih dibebani oleh upaya penanganan COVID yang luar biasa, mudah-mudahan di tahun 2002 persoalan COVID ini makin bisa diatasi, maka kita bisa melangkah lebih maju dan Indonesia bisa berkembang lebih baik. Kita bertemu lagi di Galeri Sebastian berikutnya. Terima kasih.